dipanggil ibu, tapi kalau pekerjaan misalnya. Oke, Bu, ini sangat banyak Bu catatan-catatan yang saya coba catat. Apa yang diinginkan atau yang diubah, ingin merubah keadaan ekonomi menjadi lebih baik. Udah. Selain itu juga saya kemarin kebetulan dapat ini undangan dari Jakarta, saya bersama Wali. Atau memang sebenarnya nggak cocok ini Bu? Saya yakin pasti maju. Harus kerjasama, kompak, kerja keras, sependapat. Saya bisa yakin. Di sebelah saya, nama ibunya Dora Fitriani, asal KPPL Ade Harapan, Desa Tebat Pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama adik yang di samping saya, Penny Oktaviana, asal KPPL Maju Bersama dari Desa Tebat Pulau, dari Desa Parapan. Terciptanya. Dan yang ingin diubah oleh beliau yaitu ingin menjadi yang lebih baik dari terbaik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya namanya Ibu Lisnawati, asal dari KPPL Maju Bersama Desa Paglapan. Saat bergabung dengan anggota KPPL Desa Paglapan, yang ingin dirubah katanya tadi ingin memajukan dan kesejahteraan perempuan. Asal kelompok Tebat Pulau, KPPL Ade Harapan. Nama saudari yang di sebelah saya, Titin, asal kelompok 48, anggota KPPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin perkenalkan dapat teman baru. Namanya Rensi, asal Desa Tebat Pulau. Teman saya yang sebelah ini namanya Lia, alamat Tebat Pulau, KPPL Ade Harapan. Pengalaman yang tak terlupakan, ditinggal pacar. Dan itu memfasilitasi ibu-ibu untuk menulis resep yang ibu-ibu temukan, gitu. Bukan resep yang dibuat oleh akar, bukan resep yang dibuat oleh live, apalagi resep yang dibuat oleh profesor entah siapa itu. Tapi ini adalah resep, dan cara yang membuatnya itu yang membuatnya pengetahuannya ibu-ibu, dan yang menulisnya juga ibu-ibu. Kami bantu. Kalau ibu-ibu nanti sepakat, kalau enggak ya enggak apa-apa, kita sudah itu bubar, ya enggak. Terus sampai Bu ada lokakarya ini didiskusikan secara lebih luas, sampai ibu-ibu ada nulis, bahkan mempublikasikannya. Jadi kalau ada banyak ibu-ibu, nanti ibu-ibu baca buku ini bagus bla bla bla. Saya kalau ada kegiatan-kegiatan kan, nah ibu-ibu itu yang nanti ngomong, ibu-ibu kalau ada kegiatan lain, kami udah buat resepnya ini. Atau bahkan kalau ada nanti pejabat-pejabat ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu menteri, nah ibu Pak Bupati atau apa, kami udah buat resep dan cara masaknya gitu. Kalau mau membuat perubahan di tingkat oleh perempuan, ini resepnya, gitu. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, kami mau melakukan perubahan-perubahan. Salah satunya adalah kami mau diakui, gitu, bukan dianggap tidak ada. Ya enggak Bu? Nah, ini ibu-ibu, ini karya kami, bapak-bapak, ibu-ibu. Misalkan ada pejabat mau berhasil, ini udah kami coba, yang mencobanya itu kami sendiri. Nah ini
dibaca. Nah, itu Bu diskusi-diskusi kami. Selama ini kami mendiskusikan pikiran-pikiran kami yang mudah-mudahan apa yang kami pikirkan ini nggak salah. Mudah-mudahan Bu, bahwa sebenarnya ibu-ibu perlu mengumpulkan pengetahuan ibu-ibu, terus kita sama-sama susun pengetahuan ibu-ibu, pengalaman ibu-ibu, melakukan proses-proses menciptakan perubahan, terus dibukukan dan dipublikasikan. Jadi kalau kemarin ibu pernah didatangi Ibu Titik dan Ibu Atik, tempat pulau ya, tempat pulau juga pernah kan, gitu kan? Pada juga kan? Nah ibu-ibu kami, menurut kami ibu-ibu dengan Ibu Atik dan Ibu Titik itu sebenarnya sama aja, sama-sama punya pengetahuan, pengalaman, dan bisa menuliskan pengetahuan dan pengalamannya, dan bisa juga buat buku menurut kami. Tapi nggak tahu kalau ibu-ibu menganggap beda ya, Ibu Titik itu apa itu, Ibu Atik itu beda ya, kami nggak seperti dia. Nah, malah kami melihat ibu-ibu itu sama. Nah, nggak tahu juga apakah kami salah ya Bu. Menurut kami ibu-ibu di dua desa itu sama lah ya, bisa mengumpulkan pengetahuannya, menuliskan dan mempublikasikan menurut kami. Tapi nggak tahu deh untuk apa, kami beda ya gitu. Nah di pikiran kami ibu-ibu sama, tapi mudah-mudahan ibu-ibu juga dalam pikirannya sama. Oh iya ya, kami juga belajar tuh dengan Ibu Titik, kami juga belajar dengan Ibu Atik gitu. Nah ini Bu diskusinya, dan kalau dalam proses satu hari ini kita sepakat, khususnya ibu-ibu, karena yang akan menjadi subjeknya, pelaku utamanya, tadi sempat diomongin ada apa ya? Itu adalah ibu-ibu, bukan live, bukan akar, tapi adalah dua kelompok dari dua desa, satu kelompok Ade Harapan, satu lagi Maju Bersama. Ya begitu ya Mbak Dina ya? Gitu. Nah kami percaya ibu-ibu bisa. Mudah-mudahan kami nggak salah pikir ya Bu. Nah apakah ibu-ibu percaya diri bahwa ibu-ibu bisa? Atau sebetulnya nggak percaya nih, oh kami nggak bisa. Karena kami ini bahasanya kami ini dari luar ya Bu ya. Bahwa kami mengamati ibu-ibu, belajar, diskusi ikut dan segala macam. Oh ini ibu-ibu ini bisa ya. Kami percaya ibu-ibu bisa. Diskusi-diskusi kami memang sebenarnya kami mendiskusikan apa-apa yang dilakukan sejauh ini yang telah dilakukan oleh kelompok ibu-ibu, dan mungkin dalam pikiran kami itu ada rencana-rencana besar yang mau dicapai oleh ibu-ibu. Tadi Dinar dan ibu-ibu saling mudah bercerita tentang ada secara apa ya, secara individu ini macam-macam. Di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraan, bagaimana diakui dan macam-macam tadi. Sebenarnya ini bagian untuk membuat kesepakatan. Apakah kita mau nih sama-sama diperintah oleh kita sendiri? Kalau bahasanya perintah, sama-sama dipantau oleh kita sendiri, sama-sama dibina dan dibimbing oleh kita sendiri. Kami tadi terus terang Bu, kalau masalah soal apa ya, ya ibu-ibu mantau. Wah ini kok janjinya nih teman-teman dari Akar dan Live tuh melakukan ini, kok kayaknya nggak ada. Ibu-ibu juga memantau kan, gitu. Jadi memang prosesnya ini Bu adalah proses kita mencapai kesetaraan. Jadi ibu-ibu dua kelompok ini nggak di bawah Live dan Akar, nggak. Kita sama-sama, kami dan ibu-ibu itu sama. Kita sama-sama melakukan risetnya, sama-sama kita sama-sama menuliskannya, dan cuma memang
ibu-ibu yang menjadi baris di depan. Ibu yang di depan, bukan kami yang di depannya. Kalau bahasa pendampingnya itu, yang nikah itu kan yang di tengah kan Bu? Yang dampingnya yang di pinggir. ya gitu kan. Nah yang nikah lah yang harus tampil, bukan pendampingnya yang malah yang difoto-foto banyak orang gitu kan. Hah? Salah kan? Nah makanya kami belajar juga Bu. Oh iya ya, selama ini jangan-jangan kami malah yang cenderung ini. Ibu-ibu mungkin naik ini bagian oh iya ya. Kami melakukan refleksi gitu Bu. Ya udah, kalau kami ini ngomong kelompok pendampingi, kok kita ya nih malah banyak difoto dan dia misalnya kelompok-kelompok nih. Kalau kita lihat acara nikahan kan, siapa tokohnya, siapa aktor utamanya adalah yang di tengah. Nah kami melihat itu adalah ibu-ibu. Konteksnya gitu Bu. Bukan pendamping itu malah merintahkan ibu, itu salah. Oke, kalau oke Bu, kita coba lanjut ke ini. Nah kalau ibu-ibu tadi saya coba konfirmasi ulang, karena nanti kalau memang sepakat kita akan lanjut dan bahkan ada penandatanganan kesepakatan. Nah saya akan konfirmasi ulang, apakah ibu-ibu merasa percaya diri dan merasa mampu? Lagi-lagi Bu, kami kok ya, jangan-jangan kami yang salah, kami ngomong kami yang percaya diri bahwa ibu-ibu itu mampu, ibu-ibu bisa. Kami ngalah, jangan-jangan kami salah nih. Ini konfirmasi ulang nih, apakah ibu-ibu merasa percaya diri dan meyakini, optimis bahwa mampu untuk mengumpulkan pengetahuan, pengalaman dan menyusunnya, dan itu untuk dibagikan kepada publik atau lebih luas. Nah pertanyaan saya konfirmasi ulang sebelum kita lanjut nih Bu. Kalau enggak kata ibu-ibu, ternyata tadi ngomong optimis, siapa tahu sekarang oh enggak gitu, berubah pikiran. Nah saya konfirmasi ulang, apakah ibu-ibu optimis dan meyakini, optimis mampu atau enggak? Hah? Tadi katanya kompak nih. Nah ini kan untuk menguji kekompakan nih. Apakah benar? Hah? Oh, diusahakan dulu. Ya diusahakan juga yakin apa enggak kita nih. Kalau udah nggak yakin ngapain kita ini kan? Atau optimis atau enggak kan? Kalau seandainya menyeberang sungai itu kita udah tahu, itu udah usah lagi menyeberang, itu tenggelam gitu. Jangan coba-coba gitu kan, tapi kayaknya bisa kita. Harus yakin nih kita sampai. Gitu. Nah, saya konfirmasi ulang Bu, apakah ibu-ibu optimis dan yakin ini bisa dilakukan? Atau menurut ibu-ibu enggak? Kalau enggak, ya udah selesai, kita pulang. Yakin. Hah? Yakin. Yakin? Yakin. Nah, tadi tanya ke ibu-ibu tadi ngomongnya kompak. Nah, ini juga mau, apakah ibu-ibu yakin, optimis atau enggak? Ya katanya kompak nih, saya belum nangkap ibu-ibu untuk kompak gitu kan. Bahwa cuma ada berapa yakin. Kami dampingi kami dampingin ibu-ibu. Together. Iya. Tadi kalau ibu-ibu bicara tentang kesetaraan, ya kita sama Bu. Bukan kami di atas, ibu yang dibina, didampingi, enggak. Soalnya kerja itu ini Pak, kalau kami itu kan di desa. Untuk kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan saya itu, suami saya alhamdulillah tidak pernah melarang. Nah itulah yang dibilang Ibu Kayun tadi, asalkan kita sehat dan kita juga bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, anak-anak saya juga itu selalu mendukung apa kegiatan-kegiatan ibunya yang ataupun kegiatan yang positif untuk ibunya atau untuk kelompok. Kalau sekarang ini
ini juga yang sebelum saya berkelompok itu, saya tuh bekerja itu masing-masing dengan suami tuh. Ya, suami saya selama ini bekerja awal-awalnya dulu di tambang emas. Nah, sesudah itu dia di PT. Dan saya berkebun. Nah, berbeda. Jadi suami saya itu jarang di rumah. Nah, jadi suami saya tuh di merantau terus. Nah, setelah itu saya juga berdagang karena kebunnya sudah nggak lagi kita harus tiap hari ke kebun gitu, saya berdagang. Suami saya nggak melarang. Kalau kebun kita nggak ada kebun, jadi yang kata suami itulah usaha mangkas. Semenjak masuk di kelompok banyak pengalaman yang didapat, seperti banyak kenal teman, saudara. Sudah itu kita tidak tahu apa kantor-kantor, ini sudah tahu kantor TNKS, UNIP, apa sebagainya. Nah, ini dimulainya dari aktivitas sehari-hari. Nah, kalau aktivitas sehari-hari mungkin banyak kesamaan dengan ibu-ibu yang lain, karena saya juga ibu. Nah, jadi mulai bangun pagi, nah seperti biasanya kan kita sudah mandi, sudah sholat, sudah apa kan ke dapur. Nah, mulai memasak sampai memasak jam 8 berangkat ke kebun, atau ada yang ngajak upahan harian kalau di Padrapan tuh namanya harian. Jadi kita ke kebun orang mencari harian. Setelah di kebun pulang sampai rumah setengah 4 atau jam 4. Kita nggak kebagian lagi lohor itu, Bu. Karena kita di kebun orang. Nah, kalau di kebun sendiri mungkin kita bisa kan lohoran. Jadi kita nggak kebagian lohor. Begitu sampai rumah, selesai mandi, kita asaran, beraktivitas lagi di rumah seperti biasa. Kalau mau masak atau kita menyetrika, ya layaknya ibu-ibu rumah tangga seperti biasa lah. Saya juga ibu rumah tangga. Jadi itu. Nah, selain dari kegiatan di rumah dan di kebun, itu kadang-kadang kita tidak tahu pas kita di kebun ada undangan datang ke rumah, mungkin besoknya atau malamnya ada kegiatan di desa. Jadi diundang rapat di desa. Setelah nanti rapat di desa itu mungkin ada pembentukan atau sedekah bumi. Seandainya di Padrapan itu kan ada sedekah bumi, itu kearifan lokal yang diadakan setiap tahun sekali. Nah, jadi atau 17 Agustus apa ada Pusrembangdes kayak gitu kan. Nah, itu sekarang itu setelah saya menjadi kelompok di KPPL dan menjadi ketua kelompok, itu selalu ada undangan dari desa untuk rapat-rapat. Kalau yang selama ini memang nggak ada undangan itu. Nah, setelah ada di kelompok di KPPL, jadi kita tuh terus mendapat undangan, ada acara apapun di desa itu kita dapat undangan. Nah, jadi berarti kelompok kita itu sudah diakui di tingkat desa, di masyarakat. Setelah itu juga, selain dari undangan-undangan di desa, kita juga mendapat undangan dari misalnya TNKS, karena kita sekarang itu sudah menjadi mitra dengan TNKS. Dan telah mendapatkan akses di TNKS itu untuk pengelolaan hutan, yaitu sebanyak 10 hektar. Jadi sekarang ini antara KPPL dengan TNKS itu sudah seperti saudara kayak gitu. Sama seperti ibu-ibu yang lain, saya juga seorang ibu rumah tangga. Kegiatan sehari-hari seorang petani. Saya tinggal di kebun di hutan HKM. Kegiatan sehari-hari bangun pagi, langsung mandi air, cuci piring, sudah masak, menyiapkan makan pagi. Sudah itu baru bekerja ke lahan. Selesai kerja, istirahat siang, menyiapkan kopi, menyiapkan makan siang untuk suami dan anak. Setelah itu
Setelah istirahat siang, kerja lagi jam 4, jam setengah 5 lah sore baru selesai mandi sambil mandikan anak. Namanya kita di kebun kan air kan jauh, mandi ngambil air, sambil cuci piring, cuci baju, pulang dari air masak, menyiapkan makan. Sama seperti ibu-ibu yang lain, yaitu kegiatan saya sehari-hari itu bertani. Sewaktu yang pertama yaitu bercerita masalah apa itu HKM ya, hutan HKM. Itu dulu pernah terjun di dalam kelompok, tapi setelah ikut dalam kelompok dari permulaan ikut serta, setelah ikut serta pas di akhir cerita, karena Ayu ini ibu tidak punya apa tuh hutan lindung gitu ya HKM itu, karena ibu tidak ada itu, jadi tidak bisa lagi diikutsertakan itu. Jadi mengambil ini tindakan lanjut, ibu berkebun sendiri di kebun, ngolah kopi sendiri. Di samping itu sebelumnya sering ke kebun, kata ibu itu tadi harian, ganti hari itu kan ya, karena ingin menambah penghasilan dan keluarga. Jadi saya mengambil ini untuk menanam cabai rawit itu. Pertama-tamanya suami saya bilang janganlah banyak-banyak, tanam dikit aja katanya, sekedar untuk sambal. Tapi lain, kalau ibu lain cerita, kalau saya bukan ingin untuk sambal tapi untuk penghasilan. Jadi dari anak saya dari kelas 1 SMP saya tanam cabai rawit itu sampai anak saya tamat SMA. Jadi di antara kopi itu kami bikin bedengan banyak itu perisnya, tidak terhitung juga ditanam, hasilnya lumayan banyak. Jadi anak saya dari SMP sampai ke SMA itu tidak terlalu sulit untuk membiayai dia tuh. Ya dengan adanya tumpang sari yang cabai rawit yang di batang kopi itu. Jadi maksud saya ini di dalam kelompok ini nanti kalau memang ada kemajuan, misalnya jangka yang kita ambil kemarin itu dalam rapat itu 3 tahun jangka ya, 3 tahun. Ibu ingin yang di kelompok ini nanti tanaman yang jangka 3 tahun itu ada, tapi ada juga untuk tumpang sarinya. Kalau saya memang ibu rumah tangga, jadi ya biasalah ngurusin rumah tangga, masak, bangun tidur ya. Kita langsung ke sumur, biasalah kita terus menjalankan ibadah ya. Terus kalau saya nggak langsung masak, nonton TV dulu sambil ngopi gitu. Nanti ke kasur. Terus sambil kan mendekati informasi kan. Nah terus sebelum saya masuk KPPL kelompok, saya ya ke kebun, bantu di kebun kan, kegiatan sehari-hari. Setelah saya masuk ke kelompok KPPL, kadang kan ada undangan, nah terus kadang ada kegiatan di dalam kelompok itu seminggu sekali. Jadi kadang ke Madhutan Madapi itu ya, untuk melaksanakan kegiatan seperti misalnya patroli, terus melaksanakan kegiatan misalnya menanam ataupun menebas itu. Udah. Selain itu juga saya kemarin kebetulan dapat ini undangan dari Jakarta, saya bersama Walhi kemarin gitu. Pengalaman di sana banyak sekali sih. Perkumpulan saya di sana bertemu dengan orang-orang dari 27 atau 30 provinsi di sana Bu, berkumpul di Jakarta kemarin. Sedangkan perubahan dari diri saya ya pengalamannya banyak sekali. Dari saya nggak berani berbicara atau apa, sekarang saya agak lumayan sedikit lah Bu berbicara. Berani mengungkapkan pendapat dan aspirasi diri saya. Kalau dari desa dulu sebenarnya yang dikenal cuma sebagai kader posyandu, tapi sekarang semenjak masuk di KPPL itu lumayan sih Bu, dapat undangan. Biasanya orang nggak tahu itu tuh KPPL itu apa. Nah sekarang saya jelaskan. Tadinya kita nggak tahu namanya di ETNKS itu gimana, takut sama polisi hutan kan dulu Bu. Kalau sekarang kayaknya alhamdulillah udah kenal deket, jadi masuk ke hutan agak lumayan sekarang, nggak takut kayak dulu lagi. Sekaligus kader posyandu juga kan. Jadi
dengan adanya kelompok PKPH Ade Harapan, KPPH Ade Harapan, selama ini mungkin kan kita sering di rumah. Jadi kan seperti ibu-ibu dari 48 kan sering ada undangan ke sana, undangan ke situ kan. Jadi kami pengen juga pengen seperti ibu-ibu itu kan. Saya sayang ngasihnya. Jadi saya tuh di rumah disimpan itu sertifikatnya. Nah itu pengalaman saya waktu itu anak saya pergi ke Padang, kuliah di Padang udah selesai ya. S1 sekarang udah bekerja di Bank BPD Curug yang nomor 1, yang nomor 2 udah selesai juga, udah berumah tangga di rumah sakit Palembang. Jadi yang ketiga, yang terakhir anak saya itu alhamdulillah Bu ya udah dipanggil Allah Subhanahu wa taala kelas 3 SMP, udah berlanjut 3 tahun sampai sekarang. Pengalaman bisa dibagikan kepada anak-anak, baik kepada lingkungan yang lain atau kepada wanita-wanita yang lain, untuk di lingkungan juga keluarga, untuk masyarakat juga. Karena bisa ilmunya itu bisa juga ibu, walaupun seperti Dina belum punya anak, tapi Bisa ngasih ibu karena banyak pengalaman yang bisa dikasihkan kepada ibu Dina. Pokoknya Dina dipanggil Ibu Ina. Membedakan kita kayak laki-laki. Kalau aku tengok cuman apa? Cuma tubuh kita. Iya dah tuh, betul dah kalau aku ngomong sih itu. Yang membedakan kita dengan laki-laki itu, kalau laki-laki punya penis, kita punya rahim, punya vagina. Terus apa lagi? Apa yang membedakan kita kayak laki-laki? Secara fisik. Secara fisik itu beda. Karena laki-laki tidak bisa menyusui walaupun dia punya payudara. Karena dia tidak punya kelenjar susu. Ngapo Dora dipanggil ibu ketika dia punya anak? Ngapo aku dipanggil ibu tapi karena pekerjaan misalnya kan? Ngapo Bu? Ibu kita nggak punya suami sama anak. Yang belum punya suami. Belum punya anak. Jodoh. Kita menjadi ibu adalah status pekerjaan misalnya kan? Karena aku juga bisa dipanggil ibu kan Bu? Dan segalanya itu di luar dari diri kita. Karena apa? Karena yang bentuk adalah orang lain. Atau kalau dalam bahasa ikonya itu bahasa apa rejang itu bahasa rejang lagi. Apa namanya? Konstruksi sosial namanya. Konstruksi sosial itu artinya ibu itu sederhananya sih Iko. Kalau kata kawan aku tuh Mbak Dewi itu ibu itu adalah konsep. Jadi konsep, jadi apa yang kita bayangkan tentang ibu? Kalau aku bayangkan ibu itu sebagai seseorang yang sangat tangguh. Ibu itu tadi yang misalnya, konstruksi sosial itu sudah dibangun sama ibu Reka misalnya kan. Oh jadi perempuan itu dikatakan perempuan karena dia tukang masak. Oke Bu, ini nanti akan dicatat, kita catat dan ini akan menjadi bagian juga akan dibagikan ke ibu-ibu untuk menjadi panduan kita sama-sama. Oh ya ini yang jangan sampai kita rencananya ke Curug, nggak tahu ya dalam perjalanan kami belok dari Bengkulu itu belok lurus saja malah sampainya ke Pagalan kan. Yang ini menjadi pegangan kita. Terus selama ini ibu-ibu dalam kegiatan tadi kan belajar, tadi ada ngomong cerita-cerita apa sih selama ini perubahan ke saya. Dulu saya mungkin mau menjadi anggota kelompok aja takut, tapi sekarang saya menjadi berani. Terus dulu ngomong takut misalnya gitu kan, tapi sekarang saya udah berani, bahkan ngomongnya itu sama dengan ke siapa gitu-gitu. Nah itu termasuk saat di keluarga. Dulu saya tuh di keluarga itu nggak boleh ngapa-ngapain, tapi sekarang boleh ngapa-ngapain. Terus udah boleh, bahkan suami kok ibu kayaknya bulan ini nggak ikut kegiatan, boleh jadi malah kayak gitu suami atau keluarga. Ibu Rita misalnya anaknya bilang, kok ibu bulan ini kayaknya sepi nih Bu undangan saya gitu kan.
Corona saya gitu. Terus bagaimana juga di tingkat ibu-ibu di lahan atau di kebun? Selama ini mungkin kayak itu nanam cuma kopi aja. Tapi siapa tahu ibu-ibu, oh kami sekarang ini udah nanam ada bukan cuma kopi, ada lain-lain. Dari proses yang belajar di kelompok gitu. Tahu gitu ya ke orang-orang bahwa beginilah cara perempuan di desa Tebat Pulau dan di desa Palapan itu mengelola kawasan hutannya gitu ya. Tools itu cara Bu. Kalau dalam mata kuliah kami itu metode namanya. Jadi tools ini memperkuatnya seperti yang dijelaskan Bang Dedek tadi, ada aktivitasnya, penelitian nanti yang dilakukan ibu-ibu sendiri gitu ya, nanti ada juga peningkatan kapasitas, ada proses penulisan gitu ya. Nah yang pasti itu tujuannya Bu, mau ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita itu punya pengetahuan sendiri, punya cara sendiri ngelola hutan, kami punya produk sendiri, kami punya ekonomi mandiri sendiri, kelompok-kelompok ini, sehingga tools ini atau tools ya Bu ya, kita ini kan cara ini gitu ya, cara yang dilakukan di Tebat Pulau maupun yang dilakukan di Palapan itu bisa direplikasi atau dicontoh atau menjadi pedoman bagi kelompok perempuan lain. Pulau beragam suku kan, beragam latar belakang. Untuk ibu-ibu yang dari Palapan mungkin baru kali ini bertemu dengan aku. Jadi kalau ibu-ibu itu sebenarnya tidak kalah sebenarnya belajar membaca itu, karena waktu itu tidak dibutuhkan. Jadi karena dari atas, jadi disuruhlah oleh ibu camat itu, Pak Kades itu ngajari ibu-ibu itu membaca. Dikasihlah duit itu pakai hati. Nah dikumpullah ya, jadi duit yang dikasih Pak Camat ke Ibu Kades itu tidak dilakukan, jadi dikorupsi sama Pak Kades. Nah ibu-ibu itu tidak diajari membaca. Nah ketika 6 bulan yang akan datang kan diperiksa tuh sama Ibu Camat, apakah Pak Kades itu benar-benar mengajari ibu-ibu itu membaca. Jadi kelapakanlah Pak Kades ini, terus dikumpullah Pak Kades itu ibu-ibu di dusunnya. Bu, gitu kan? Kelak itu ada Ibu Camat nih. Jadi ini nak ngetes apakah kami ngajari betul ibu-ibu itu membaca. Ibu-ibu itu tahu kan loh, karena belum diajari. Jadi cuma tahu kelak si ibu-ibu tuh. Kata Pak Kades tuh kelak kalau Ibu Camat tuh menulis di tempat tulis, tengok aku kecek Pak Kades tuh. Yuk si ibu-ibu kan. Jadi ditulislah Ibu Kades itu. Tulisan pertama tuh saku kan. Tulis SAPU. Tuh Ibu Camat tuh ngomong kan, ibu-ibu keceknya. Iko bacanya apa nih? Jadi tidak tahu kan, nengok ke Kades, bukan Kadesnya dulu di kursi di depannya. Kecil Pak Kades ceko gitu kan, bawa kotor, nggak tahu ibu. Apa ibu-ibu bacanya? Sapu, ibu. Nah, terus ditulis lagi kedua tuh, kelapa. Ibu-ibu kata Pak Ibu Camat, ini bacanya apa? Bingung ibu-ibu, dia sebentar kan. Terus nengoklah ini Pak Kades. Kecil Pak Kades memanjat ceko, terus mengukur ceko kan. Plastik kelapa nih ibu-ibu. Jadi sama-sama nih kelapa gitu kan. Nah banyaklah kata-kata yang ditulis itu. Nah terakhir itu jadi Ibu Camat tuh tulis kursi di situ. Ibu-ibu kata Ibu Camatnya, ini bacanya apa? Diam kalau ibu-ibu. Terus dia Camat tuh kan, Camat tuh nunjuk Jaiko tuh kan. Jadi tunjuk kursi kan.
ibu-ibu kata ibu kan, ibu sama. Apa bacanya ini? Malu bu.